Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memesan kamar hotel atau how to book a hotel room dalam percakapan telepon. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silahkan di-share kepada teman-teman, mungkin bisa juga bermanfaat untuk teman-teman kita yang sedang belajar bahasa Inggris. Oke, saya akan tampilkan satu contoh percakapan telepon antara seorang resepsionis dan seorang customer yang sedang melakukan percakapan pemesanan kamar hotel. Silakan perhatikan bagaimana cara pengucapan kata-kata yang digunakan dalam dialog ini. Good morning, this is Mawam Brook Hotel. Karjoy speaking, can I help you? Yes, I'd like to book a room, please. Okay, what date is it for, sir? For the 3rd of November. And how long will you stay, sir? 3 days. What kind of room would you prefer, sir? Can I have a deluxe room with single bed? Sure. Would you like a smoking or non-smoking room, sir? Just non-smoking room, please. Please hold a moment. I'll check it for you, sir. Sure. Okay, sir. The room you prefer is available. That's good. May I know the rate, please? It's $55 per night, sir. That's fine. Okay. May I have your name, sir? My name is Ben. Ben Isoturu. Excuse me. How do you spell that, sir? It is Benisoturu. Okay, Mr. Isoturu, let me repeat your reservation. You will stay for 3 days from November the 3rd in the deluxe room with single bed and it is non-smoking room. Is that right, sir? Yes, I think so. Well, can I have your phone number, sir? Sure. It is 0109-8765-4321. Okay, your reservation is confirmed, sir. Anything else, sir? I think that's all. Thank you. Oke, demikian tadi percakapan antara resepsionis dengan seorang customer yang memesan telepon. Sekarang kita akan pelajari beberapa ungkapan atau expressions yang biasa digunakan dalam percakapan pemesanan kamar hotel. Kita mulai dari bagaimana cara resepsionis memulai percakapan. Contoh-contohnya seperti ini. Polinella Hotel, good morning. How can I help you? Hotel Maurobo, this is Lucia Lan. Can I help you? Kemudian untuk customer, dalam menyatakan memesan kamar, bisa menyatakan atau menggunakan ungkapan seperti berikut. I want to book a room. I'd like to reserve a room, please. I need to make a room reservation. Oke, selanjutnya untuk menanyakan tanggal kapan tamu akan menginap, resepsionis bisa menggunakan ungkapan berikut. What date is it for? When is your reservation for? Kemudian untuk menyebutkan tanggal menginap, tamu bisa menggunakan ungkapan berikut. It is for July the 3rd. I booked for August 22nd.
Baik, yang perlu diperhatikan adalah pada saat menyebutkan tanggal, kita menggunakan angka ordinal atau angka urutan. First, second, third, dan seterusnya. Jadi tanggal 3 bukan 3, tapi third. Tanggal 22 bukan 22, tapi 22nd. Oke, selanjutnya bagaimana menanyakan berapa lama tamu akan menginap? Kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. How long will you stay? For how many days is the reservation? Dan untuk memberitahu lamanya kita akan menginap, tamu bisa menggunakan ungkapan I will stay for 3 days. It is for the 1st until the 5th of May. Kemudian untuk menanyakan spesifikasi kamar yang dipesan oleh tamu, resepsionis bisa menanyakan hal berikut. What kind of room do you prefer? Would you like a deluxe room? Do you want a smoking or non-smoking room? Do you like a room with city view? Baik, untuk menjawab sebagai tamu Anda bisa nanti mereview penjelasan tentang spesifikasi kamar yang ada di satu hotel. Kita lanjutkan, kemudian untuk menanyakan tarif menginap di satu hotel, customer bisa bertanya seperti ini. What is the room rate? How much is it per night? Sedangkan untuk memberitahu harganya, resepsionis bisa menginformasikan berikut. It is $75 per night. It costs 750,000 rupiah per night. Baik, spesifikasi kamar di satu hotel bisa kita pelajari. Beberapa di antaranya seperti ini. Yang pertama, untuk ukuran atau jumlah tempat tidur di satu kamar, ini di hotel biasanya bisa diklasifikasikan seperti ini. Yang pertama ada single room, atau kamar dengan satu tempat tidur, atau untuk satu orang. Biasanya ini disebutnya single bed, gitu ya, kamar dengan single bed. Yang kedua, twin room atau twin bed. Ini kamar dengan dua tempat tidur terpisah. Jadi ada tempat tidurnya dua tapi sendiri-sendiri. Twin room atau dengan twin bed. Kemudian ada double room, ini satu kamar, satu tempat tidur tapi king size, ukuran tempat tidurnya besar. Kemudian ada family room, ini kamar ukuran besar, di dalamnya bisa ada 3 sampai 4 tempat tidur. Kemudian ada connecting room ini kamar tapi dengan pintu penghubung dengan kamar yang lain, kamar di sebelahnya, ya, connecting room. Kemudian ada juga kamar dibedakan dengan fasilitasnya. Yang pertama adalah standard room, ini standar yang paling sederhana biasanya. Di atas standard room ada superior room, kamar superior, ini tentunya lebih lengkap. Kemudian ada deluxe room, biasanya ada fasilitasnya ada pilihan-pilihan. Kemudian ada suite, bacanya suite. Suite room, ini kamar dengan fasilitas yang lengkap, biasanya ada ruang tamu kecil juga di suite room. Ada junior suite yang lebih lengkap, kemudian yang paling lengkap atau yang paling mewah biasanya disebutnya presidential suite. Presidential suite, ya. Ini sangat lengkap, ada ruang tamu khusus, kadang-kadang ada juga kolam pribadi di dalamnya. Oke, tentunya fasilitas tiap kamar walaupun sebutannya sama, standar, superior, dan seterusnya, tapi fasilitas di tiap hotel bisa berbeda. Baik, selanjutnya adalah fasilitas lain yang biasanya ditawarkan pada saat orang memesan satu kamar hotel. Misalnya, fasilitas pemandangan keluar dari kamar. Ada misalnya pemandangan kota, ya, atau disebutnya city view, ada pemandangan kolam renang atau pool view, atau pemandangan ke pantai, atau disebutnya beach view.
Kemudian ada juga pilihan smoking atau non-smoking room atau kamar yang dibolehkan merokok atau tidak boleh merokok di dalamnya. Dan ada juga pilihan connecting room, yaitu kamar yang mempunyai pintu penghubung ke kamar lain, biasanya kamar di sebelahnya. Baik, sekarang kita akan latihan. Anda akan membuat dialog berdasarkan clue yang akan diberikan nanti setelah ini. Kemudian setelah Anda menyusun dialog itu, Anda diminta untuk mempraktekkan dengan satu orang teman. Silakan, apakah dengan cara menelpon atau membaca bersama. Ya, akan ada dua orang dalam dialog yang Anda susun, yang A, hotel receptionist, dan yang B, sebagai customer. Dialognya akan berjalan seperti ini. Yang pertama, A sebagai resepsionis, ucapkan salam, kemudian sebutkan nama hotel, terserah Anda hotelnya apa, kemudian sebutkan nama Anda, kemudian tawarkan bantuan pelayanan. Kemudian B sebagai tamu atau pemesan, menjawab salam, kemudian sampaikan Anda akan memesan kamar. Kemudian resepsionis menanyakan tanggal pemesanan kamar untuk tanggal berapa. Kemudian customer menyebutkan tanggal. Kemudian resepsionis menanyakan berapa lama tamu atau Anda akan menginap. Kemudian Anda sampaikan Anda akan menginap berapa hari, terserah Anda. Kemudian resepsionis menanyakan spesifikasi kamarnya. Ya, tadi ada beberapa spesifikasi kamar yang sudah kita jelaskan. Kemudian Anda sampaikan bahwa Anda akan memesan kamar tertentu. Misalnya, tidak harus seperti ini ya, ini contohnya saja. Anda akan memesan deluxe room dengan pemandangan kota dan ruangan yang non-smoking. Setelah itu, resepsionis akan minta waktu untuk mengecek ketersediaan ruang. Lalu setelah dicek langsung sampaikan kalau ruangnya masih tersedia. Setelah itu yang customer menanyakan harga per malam, berapa harga tarif kamar per malam, kemudian kasih tahu harganya, misalnya 85 US dollar, kemudian setujui saja, kemudian resepsionisnya tanya nama pemesan, oke, Anda sebutkan nama Anda, kemudian langsung diberi ejaannya, jadi tidak usah nunggu ditanya sama resepsionis, langsung Anda beri ejaan nama Anda, A, B, C, D-nya. Kemudian minta nomor telepon resepsionisnya dan Anda berikan nomor telepon Anda. Kemudian terakhir resepsionis mengkonfirmasi pemesanan, konfirmasi pemesanannya tadi apa, kamar jenis apa dan sebagainya. Setelah itu tanyakan kalau ada hal yang lain yang masih perlu dibantu. Oke, pemesan menyetujui pemesanan dan tidak ada hal lain, jadi ucapkan terima kasih. Nah, ini dialog yang harus Anda susun. Kemudian Anda latih sendiri, kemudian Anda latih dengan teman Anda secara bergantian. Sekali jadi A, sekali jadi B. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk melancarkan kemampuan kita berdialog dalam topik ini. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.